Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan membahas tentang teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini adalah materi terakhir di semester 1. Biasa ada 4 poin yang akan kita bahas. Ada mengidentifikasi, menyimpulkan, menelaah struktur dan kebahasan, kemudian menyajikan teks eksplanasi. Pertama, mengidentifikasi teks eksplanasi. Ada tentang pengertiannya, tujuannya, dan ciri-cirinya. Pengertian dan tujuan teks eksplanasi. Nah, pertama, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa baik alam, sosial, maupun budaya. Teks eksplanasi adalah suatu teks yang memuat informasi tentang suatu tahapan mengapa dan bagaimana yang meliputi berbagai peristiwa. Kemudian uraian yang diberikan dalam teks eksplanasi adalah uraian yang sifatnya memberikan penjelasan atau keterangan tentang sesuatu yang disertai dengan fakta. Kemudian tujuan teks eksplanasi. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Nah, pertanyaan ini membutuhkan jawaban berupa deskripsi. Pertanyaan mengapa membutuhkan jawaban berupa penjelasan proses sebab akibat. Nah, jadi tujuannya itu dari teks eksplanasi yaitu menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Nah, pertanyaan bagaimana membutuhkan jawaban deskripsi, yaitu penggambaran. Sedangkan pertanyaan mengapa membutuhkan jawaban yaitu berupa proses sebab akibat. Itu teks ini juga mempunyai struktur seperti identifikasi fenomena, pengembaraan rangkaian kejadian, dan ulasan. Dan menyimpulkan informasi isi teks eksplanasi. Gagasan utama yang sering digunakan disebut dengan gagasan pokok, pikiran pokok, atau pokok pikiran adalah suatu topik yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah teks. Nah, jadi dalam informasi penting dalam teks eksplanasi ini kita harus menentukan pokok-pokok tadi. Ada gagasan pokok, pikiran pokok, atau pokok pikirannya. Ini merupakan hal penting yang terdapat di dalam sebuah teks atau bacaan yang menjadi informasi yang disampaikan. Kemudian, isi teks eksplanasi. Berdasarkan isinya, teks eksplanasi memaparkan suatu proses atau berupa rangkaian suatu fenomena, peristiwa, ataupun kejadian. Nah, dalam pemaparannya ini, teks eksplanasi merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa atau bagaimana, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ini langkah-langkah meringkas atau menyimpulkan teks eksplanasi. Pertama, membaca karangan yang akan diringkas secara menyeluruh. Kemudian mencari ide-ide pokok yang kita bahas tadi. Kemudian menyusun ide pokoknya menjadi kalimat-kalimat pendek. Jika memungkinkan, ringkasan tersebut dapat dipadatkan atau diringkaskan lagi. Kemudian memadukan dan menceritakan kembali dengan menggunakan kata-kata sendiri. Jadi langkah-langkah meringkas atau menyimpulkan teks eksplanasi yang pertama, membaca secara keseluruhan. Kedua, mencari ide pokoknya. Kemudian yang ketiga, menyusun ide pokok menjadi kalimat pendek. Keempat, jika memungkinkan, kalimat tersebut dibuat lebih ringkas lagi. Kemudian yang terakhir, memadukan atau menceritakan kembali teks tersebut dengan kata-kata sendiri. Pembahasan selanjutnya menelaah struktur dan kaidah kebahasan teks eksplanasi. Strukturnya. Struktur teks eksplanasi itu ada 3. Ada identifikasi fenomena, ada rangkaian kejadian, dan ada ulasan. Yang pertama, identifikasi fenomena, yaitu penjelasan awal mengenai fenomena yang akan dibahas. Nah, bagian ini berfungsi untuk memberikan gambaran awal dari fenomena yang diceritakan melalui teks eksplanasi. Gambaran yang dimaksud umumnya memberikan definisi atau penjelasan tentang fenomena yang hendak dibahas. Nah, bahasanya harus bersifat ringkas, jelas, dan menarik agar dapat menarik minat pembaca untuk membaca teks ini secara tuntas. Kemudian yang kedua, rangkaian kejadian.
Rangkaian kejadian adalah isi dari teks eksplanasi yang memuat secara mendetail tentang proses penyebab terjadinya fenomena. Bagian ini bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan bagaimana yang penjelasannya dapat memberikan jawaban tentang proses terjadinya fenomena tersebut. Bagian ini disusun dengan pola kausalitas maupun kronologis. Kemudian yang ketiga, ulasan. Ulasan adalah mengulas kembali hal yang dibahas dalam bentuk pertanyaan, tanggapan, ataupun kesimpulan tentang fenomena yang dibahas. Namun, bagian ini sifatnya opsional atau pilihan, artinya bukan menjadi suatu keharusan untuk dimasukkan dalam uraian teks eksplanasi. Nah, jadi struktur eksplanasi ada 3, ada identifikasi fenomena, ada rangkaian kejadian, dan ada ulasan. Identifikasi fenomena adalah penjelasan awal tentang fenomena yang akan dibahas. Kemudian rangkaian kejadian ini secara mendetail, rangkaian kejadian dari fenomena tersebut akan dibahas. Kemudian ulasan, nah di sini bersifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak. Ini adalah tentang kesimpulan dari struktur dari teks eksplanasi yang dibahas. Dan kaidah kebahasan teks eksplanasi. Ini menggunakan konjungsi kausalitas, menggunakan konjungsi kronologis, menggunakan kata benda yang merujuk pada fenomena, menggunakan kata istilah yang sesuai dengan topik. Pertama, menggunakan konjungsi kausalitas. Nah, sebelumnya, konjungsi ini adalah kata penghubung, baik antar kata, klausa, ataupun antar kalimat dan paragraf. Nah, konjungsi kausalitas yaitu menjelaskan bahwa suatu peristiwa terjadi karena suatu sebab tertentu. Kausalitas berarti berdasarkan sebab tertentu. Bila anak kalimat ditandai oleh konjungsi sebab, induk kalimat merupakan akibatnya. Konjungsi yang dipakai untuk menyatakan hubungan sebab adalah kata sebab. Sebab itu, karena itu, ataupun kata karena. Lalu konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis adalah suatu kata penghubung yang menjabarkan hubungan waktu dari dua kejadian atau peristiwa yang berbeda. Konjungsi kronologis ini berarti kata hubung yang berkaitan dengan waktu. Kemudian konjungsi ini disusun berdasarkan dengan sistematika tertentu. Kemudian menggunakan kata benda yang merujuk pada fenomena. Kata benda atau merupakan nomina adalah kata yang merujuk pada manusia, benda, ataupun konsep serta pengertian. Di dalam kalimat ini memiliki predikat verba. Nomina memiliki fungsi sebagai subjek atau pelengkap. Nomina juga tidak dapat diubah menjadi bentuk ingkar tidak, namun dengan kata bukan. Kata benda sering digunakan dalam teks eksplanasi untuk menyebut jenis fenomena, misalnya fenomena ada kata petir, hujan, puting beliung, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan kata istilah yang sesuai dengan topik yang dibahas dalam teks eksplanasi. Nah, kata istilah ini juga disebut dengan unsur serapan. Nah, unsur serapan ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti titik beku. Kata titik beku merupakan arti dari kata freezing point. Kemudian unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia, seperti kata hidrologi, berasal dari bahasa Inggris yaitu hydrology. Lalu pembahasan berikutnya adalah menyajikan teks eksplanasi. Sini ada langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Yaitu pertama, menentukan topik yang akan dibahas. Kedua, mengumpulkan referensi atau data-data dan bahan-bahan yang diperlukan untuk membahas topik tersebut. Kemudian yang ketiga, menyusun kerangka teks. Yang keempat, mengembangkan kerangka teks. Nah, sekian pembahasan kita tentang 4 poin yang kita bahas tadi, mengidentifikasi, menyimpulkan struktur dan kebahasaan, kemudian menyajikan teks eksplanasi. Terima kasih.